Oke, halo semuanya. Namaku Bill dan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Forms. Microsoft Forms, yes. Em, ya, kalian juga mungkin udah tahu kalau harusnya kita minggu ini belajarnya adalah Flipgrid dan aku juga udah mempersiapkan videonya. Videonya juga ada di YouTube. Tapi anak-anak yang ya hari Senin aku take ini hari Senin malam. Anak-anak yang tutorialnya hari Senin tadi setelah mencoba seperti yang udah aku ajarin di video ternyata ada satu langkah yang tidak bisa sehingga mereka tidak bisa membuat topik di Flipgrid dan aku juga tidak tahu itu kenapa bisa terjadi. Kayaknya sih karena purchase-nya email 365 kalian yang dikasih dari UPH itu berbeda dengan purchase-nya kami mungkin, tapi aku juga nggak tahu. Tim juga, para tutor juga yang lain juga, we have no idea. Jadi daripada kita berlama-lama di dalam kebingungan, lebih baik kita move on. Ya, kita belajar Microsoft Form yang juga penting untuk kalian, ya, penting untuk kita juga. Kita bakal sering banget pakai yang ini. Kita juga sering kan buat ngisi-ngisi form absensi, eh, Sunday Chapel, Tuesday Chapel, semuanya laporan, survei semua juga bisa kita akses melalui Microsoft Form. Jadi it is important to learn about this. So ya, kita mulai dari sini. Wait, ya, aku share browserku. Ya, here we go. Di sini aku udah buat shortcutnya Microsoft Home sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian belum tahu alamat Microsoft Home itu apa, alamatnya adalah Office. Ya, alamatnya adalah office.com. Di bagian pojok ada icon All Apps. Ini kita klik. Ini kita buka Forms. Oke, jadi langsung saja cara membuat formnya adalah di bagian sini ada yang ada new key sini, tapi kita bikinnya form dulu. Jadi di sini yang ada row, kita klik row-nya, baru di sini muncul new form. Kita klik new form. Oke, di sini inilah tampilan utama form. Ada preview, ada theme share, ada questions response. Ini masih belum ada. Kita tentuin judulnya dulu. Misalnya survei mahasiswa TC misalnya nih ya, 2021. Ya, oke. Sudah judulnya seperti ini. Oh ya, kita pilih temanya dulu loh biar asik ya. Oke, ini kita pilih contohnya yang ini. Tinggal dipilih doang, nanti dia ngubah sendiri, guys. Ini kita bisa masukin gambar sih di sini. Insert image. Sini ada pilihannya. Apakah kita cari di Bing atau dari OneDrive kita? Coba dari upload aja ya. Oh, ini aku pilih yang ini. Kemudian open. Ya, wait. Ya, sepertinya udah ini udah ke upload. Jangan ya, jangan mahasiswa TC 21. Survei Tuti Step masih 2021. Ya kebetulan karena tahun ini 2021, ya kita taruhnya 21. Oke, ini ada description kalau kalian mau nambahin deskripsi tentang ini. Biasanya kalau di form dari UPH ada deskripsinya kan panjang-panjang banget lagi. Jadi biasanya ngisinya tuh di sini, di enter a description. Oke, sekarang kita buat pertanyaannya, questionsnya. Ya di sini, di sini di add new. Nah, kita bisa pilih. Contohnya kita yang ini dulu paling basicnya kita yang teks tentu saja masukkan nama. Oh, kenapa? Oh, capsok nyala. Nama. Terus, nah ini long answer itu kita mengizinkan jawabannya itu nantinya panjang. Jadi kalau kita klik ini, kalau kita activate, dia code box-nya akan jadi besar gitu. Nah, gede kan dia. Kecil lagi. Kalau required itu kalau kita aktifkan, mereka tidak akan bisa submit kalau misalnya yang bagian ini yang kita klik required ini belum diisi. Jadi dia harus ngisi dulu. Ini sama kayak tadi juga ya, kita bisa masukkan gambar juga, tapi ya udah nggak usah lah. Kemudian add new, tambahkan lagi misalnya prodi. Prodi baru di sini. Oh ya, kalau ini kan awalnya cuma dua. Jadi kalau ditambahnya ini add option. Add option dia muncul lagi yang baru IMK, baru add option lagi IMB misalnya.
Nah, ini juga kalian bisa ganti-ganti gitu loh. Bisa kalian urutin lagi dengan mengarahkan kursor kalian di bagian ini. Misalnya kalian pindahin ke sini. Nah, ini dipindahin lagi ke sini. Nah, rutin-rutin lah gitu. Asik nggak sih? Ya asik lah harusnya. Oke, kalau sudah, ya kalau di delete juga kayak gini ya. Delete, delete. Mana IMM? Sudah saya delete. Ya begitu. Tambahin lagi di sini lah. Kasihan IMM tidak ada. IMM. Oke, ini multiple answer. Kan ini kan pilihannya. Defaultnya milih satu doang dong. Tapi kalau misalnya ini di activate, jadi kita bisa milih banyak gitu. Tapi berhubung setiap mahasiswa punya cuma satu, dinonaktifkan aja. Baru di sini bagian titik 3, kalau ini drop down, kalau kita klik yang ini, nanti dia kalau dibuka, kita coba preview ya. Ini preview ya, preview. Nah, kalau kita tadi belum checklist yang itu, yang drop down, ini tampilannya seperti ini, bakal semuanya langsung kebuka kayak gini. Tapi kalau kita aktifkan yang tadi itu, kita klik lagi. Kita aktifkan yang drop down, itu nanti dia bakal muncul gitu loh. Kita klik dulu baru dia muncul. Nah, kan kosong. Jadi kita select your answer baru dia muncul gitu. Nah, ini biasanya yang kita lihat sih yang lebih familiar ya gini ya. Yang lebih banyak buat milihnya yang gini. Nah, itu diklik dulu tuh yang tadi. Nah, baru back lagi. Add new, misalnya apa lagi ya? Date dulu lah ya. Date, tanggal pengisian form. Oke, kalau sudah add new kita coba yang ini lah ya. Rating. Rating ini misalnya. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini kita bisa pilih levelnya ada sampai berapa. Ini dari 2 sampai 10. Kita pilih 5 aja ya. Terus simbolnya kita bisa pilih juga nomor atau bintang. Nah, nomor aja ya biar asik. Biar asik apa? Add new. Kita buat lagi ini choice udah, text udah, rating udah, date udah, terus ranking ranking nih. Oke. Bedain ya, aku hampir ketukar loh ranking sama rating. Oke, ranking ini misalnya apa ya? Urutkan. Yang pertama ini misalnya makan. Ini sudah pasti paling atas. Ini jalan-jalan. Dan ini jalan-jalan ini apa ya? Ini misalnya sosmed, eh, sosial media, udah kan. Kalau add option lagi misalnya ini belajar. Waduh, yang paling pertama siapa ini nanti memilih belajar utama paling dia suka. Apalagi ya? Family time, apalagi ya? Udah ini doang ya. Nanti ini bisa diurut-urutin gitu loh. Oke, kalau sudah kita add new lagi. Apa yang belum lagi ya? Liquor. Liquor ini soalnya panjang bikinnya. No, halo. Biasanya ini di survei, guys. Survei misalnya penilaian diri sendiri. Statementnya adalah rajin. Aduh. Terus option pertama sangat setuju. Iya, sangat setuju. Nah, gitu kan biasanya. Nah, beginilah cara mereka membuatnya, guys. Bangga sekali ya. Terus ini misalnya apa ya? Bersih. Hmm, langsung tidak setuju semua. Harus setuju ya. Harus bersih karena bersih pangkal sehat. Asik. Ini apalagi? On time. Lagi nih ya. Sopan. Halo. Siapa yang masih pakai P kalau ngechat pertama? Ayo. Oke, ini doang lah ya. Aku males mikir soalnya. Oke. Kalau sudah, add new lagi. Apa kita belum ngisi apa? Iya, file upload. Waduh, file upload apa ya? Ini jadi ini dia ngasih tahu kalau kita sebagai pemilik form nanti di OneDrive kita akan tercreate secara otomatis satu folder yang isinya adalah file dari uploadan pengisi form kita. Begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tinggal okein aja di sini.
Nah, di sini misalnya apa ya? Screenshot wallpaper mungkin. Oke. Random banget loh. Ini banyak jumlah filenya yang boleh kita upload, itu ada berapa? Ada 1, 2 sampai berapa? Ini misalnya kita buat 2 aja lah ya. HP dan laptop. Berarti ini kita pilih 2, terus masing-masing filenya itu kita pilih maksimalnya berapa. Udah. Oke deh. Seperti itu guys. Membuatnya kita sudah. Oh iya, satu lagi tadi apa ini? Kita belajar sama-sama ya. Aku nggak tahu yang ini. Oh, ini kayak survei juga tapi beda format gitu. Oke, oke. How likely you recommend? Oke, jadi mereka tinggal pilih di sini nanti. Extreme. Oke, oke, oke. Jadi kayak bentuk yang ini ya, tapi beda. Ih, tapi beda aja. Oke, jadi kita sekarang akan belajar cara branching. Tadi kalian sempat lihat-lihat kan branching gitu, apa ada branching di sini, branching itu bakal lebih efektif kalau misalnya ada ini sih guys, ada kayak milih-milih gitu. Kalau misalnya kalau kita ini udah di add branching misalnya nih ya, kita milihnya edit, itu soal selanjutnya yang akan muncul itu beda kalau misalnya kita milihnya IME begitu. Atau beda lagi kalau misalnya kita milihnya ID atau yang lain gitu. Jadi itulah fungsi dari branching. Ini kita buat aja kali ya. Oke, kita buat paling bawah di sini. Misalnya text. Pilihan harusnya. Ini hapus kayak gini ya. Add choice. Misalnya ini kamu mau sharing nggak? Kamu mau sharing nggak di sini? Boleh misalnya. Atau yang di bawah enggak buru-buru. Oke, gitu ya. Nah, nanti ini udah kita buat, nanti di sini akan kita buat branchingnya guys. Ini add branching. Kita buat satu lagi, misalnya sharingkan pengalamanmu belanja di Tokopedia. Jangan ya. Belanja di mana ya? Sharingkan pengalaman belanja di Indo Agustus misalnya, terus di sini long answer. Oke, kalau kita buat opsi yang lain, kalau misalnya dia pilih boleh, nanti ini akan terbuka. Kalau dia pilih enggak buru-buru, nanti ini pertanyaan yang lain akan terbuka. Misalnya, apa kabarmu? Misalnya, kenapa baru terakhir ditanya apa kabarmu, tapi ya udah coba aja. Nah, sekarang kita add branching guys. Add branchingnya dari sini kan tadi, kamu mau sharing nggak? Kita pilih add branchingnya. Nah, ini. Kita pilih nih. Kalau boleh, go to next, defaultnya next selanjutnya, tapi kita pilih nih yang berarti ya harusnya kalau boleh dia ke arah yang ini ya, ke 10, berarti kita ke 10. Nah, kalau dia nggak buru-buru, kita go to-nya ke yang langsung ke 11. Jadi yang ke 10 itu ke skip sama yang bilang nggak buru-buru gitu. Kalau sudah, coba kita back. Nah, garis kita ke preview gini guys. Nah, begini. Yang nomor 9. Nah, kan kosong lah. Mana nggak ada yang 10 sama 9-nya. Jadi kita harus jawab dulu. Kalau misalnya dia pilih nggak buru-buru, langsung apa kabarmu yang tadi. Tapi kalau dia pilihnya boleh, nah dia kebuka dua-duanya. Sharingkan pengalamanmu di belanja toko Indo Agustus. Begitu. Nah, tidak ada yang ada. Tidak ada. Ada. Wah, ajaib ya. Ajaib sekali. Oke, sekarang ada tadi satu di bagian bawah ini. Ya, di add new. Terus di row lagi di sini ada section guys. Jadi kalau kalian pernah lihat udah kalian isi semua satu page ini, tapi di bawahnya ada selanjutnya. Nah ini dia section. Jadi kayak di Word belajar sama Kak Brian belajar di Word. Sorry. Ada kayak section break gitu. Jadi di sini juga ada. Jadi kita bisa bikin section 2. Nah di section 2 misalnya kita pilih show kamu di mana. Date, kita suruh dia kapan terakhir show. Nah, kalau sudah buat ini required juga ya di set as required. Ini kita buat required juga lah ya.
Ini pastinya si required new baru. Oh, oh ini judulnya, Deng. Iya, judulnya ini mah. Waduh. Sorry, guys. Oke, oke. Ini berhubungan tentang show misalnya. Oke, masih berhubungan tapi kapan terakhir kali show? Ya, baru di sini add new. Oh ya, di sini dulu, Deng. Di atasnya yang nomor 12 kita pilih kapan terakhir show. Oh ya, di mana ya? Oke, sudah? Ya, sudah. Oke, begitulah dia untuk section. Dan ada satu lagi yang kita juga penting untuk pelajari. Ada settings di sini, yang lainnya ini tidak terlalu, ya mungkin kalau penting nggak tahu juga, aku nggak pernah buka. Tapi ini settings yang paling utama. Jadi kita pilih di sini, apakah semua orang bisa respond atau orang-orang yang berada di dalam organisasiku ini defaultnya adalah student.uph.edu. Jadi yang punya email student.uph.edu itu doang yang bisa isi form ini. Kemudian di sini ya record name, one person, one response per person. Jadi nggak boleh kita isi 2 kali. Dan ini kayak kalau misalnya kalian pernah ngisi form tapi ternyata formnya sudah tidak menerima respons lagi karena ini diaktifkan, guys, end date-nya. Jadi kalau ini sudah mencapai end date-nya, form is not accepting any responses anymore. Begitu. Kalau ini paling favorit sih, customize thank you message. Jadi biasanya kalau tidak diatur, defaultnya adalah your response was submitted. Tapi kalau misalnya kita mau ganti, boleh juga. Misalnya terima gaji. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah disubmit, eh, thank you message-nya terima gaji gitu. Oke, kita preview lagi ya. Preview baru ya, oke, oke, oke. Ini, nah ini dia. Next, bukan submit. Next, karena ada section yang baru tadi. Kita pilih next. Oh ya, record dulu. Oke. Oke, kita coba isi ya. Oke, mengisi form sendiri. Oke. Oke. Mode cepet. Wah. Enggak deh. Upload file. 네, 감사합니다. Baru ini 10. Gak buru-buru. Males ngisi. Apa kabarmu? Capek. Next. Baru kamu show di mana? Di rumah. Jadi asdos. Dah, kapan terakhir show? Tadi mencari ini. Oke, kalau sudah tinggal submit. Sudah submit, guys. Ayo, ayo, ayo. Ya, thanks. Terima gaji. Karena kita sudah customize tadi. Oke, back. Nah. Sekarang sudah ada respon 1 karena aku tadi udah isi sendiri ya. Jadi yang di preview terus kita isi, terus kita submit, kehitung juga itu sebagai respons. Ya, cara nge-share ya. Cara nge-share-nya adalah dengan ini ya. Kita ngeklik yang ini, yang share, baru ini udah ke otomatis kepilih. Tapi kalau ini ini langsung ke otomatis. Sebenarnya kita masih bisa pilih anyone can respond. Tapi karena tadi ada yang bagian upload file, ini dia jadinya harus only people in my organization. Tapi kalau tadi ditiadakan yang upload filenya nggak ada, ini bisa anyone can respond. Jadi yang nggak punya email UPH juga masih bisa isi. Jadi teman kamu yang sekolah di negeri, kuliah di negeri bisa. Terus ini linknya, ini tinggal copy, tapi biasanya klik aja yang ini shorten URL biar lebih pendek linknya. Oke, tunggu, baru copy. Udah ke clipboard kita, jadi tinggal paste nanti untuk kirim ke teman. Aku kirim dulu ya.
Oke, guys, sekarang sudah ada yang isi satu orang. Tadi satunya aku, satu lagi ini Kak Grace deh. Iya, dia duluan tadi daripada harusnya ada Oh ya, barusan banget disubmit sama Brian. Wah, oke. Ini jadi ini tampilannya kalau di sini tuh wah, kompak banget yang isinya TC musik loh. Ngisinya ini secara keseluruhan gitu, guys. Dia jadi previewnya secara keseluruhan. Coba kita lihat sama-sama deh. Disclaimer ini kayaknya bukan jawaban jujur ini. Ini isi asal-asalan doang. Jadi dari ini secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kita lihat secara pribadi itu per orang itu kita lihatnya di sini di view results. Klik view results. Oke, nanti di sini. Nah, nama respondennya Bill Daily, nama ini beginilah hasil yang dia isi ya. Oh ya, ini tadi kita udah lihat punya aku. Sekarang ini punya Kak Grace Lambi, nama lengkap di isinya kayak gini, prodinya TC musik. 4 juga. Waduh, kencang juga dia. Waduh, sosmed, belajar, makan, family time, jalan-jalan. Setuju semuanya. Baru ini nggak tahu nih foto apa. Terus ini kita bisa lihat nggak sih? Oh iya, bisa bisa. Kita tinggal klik baru dimunculin. Waduh, apa ini? Apa ini? Waduh, radio. Ini tugasnya kemarin ya. Tugas kemarin nih. Oke, gitulah guys. Baru ya dia milihnya di sini boleh. Wah, berarti yang ke 10 kebuka sama dia, berarti dia isi yang ke-10 tadi yang kita branching. Berarti yang ke-10 dia jawabnya jarang ke sana nggak suka sama gue. Apa kabarmu? Biasa aja puji Tuhan. If you can delete, then you're not Pak Dennis Kido. Oke, siap. So di mana di hatimu? Kapan terakhir so? What? Lah, masih bulan Desember dia nggak ngerti pertanyaannya. Anda tidak mengerti Anda pertanyaannya. Itu hari terakhir so. Oke, kita lihat punya Kak Brian. Brian, isi musik kompak banget tuh kami. Satu doang, really? Of course not ya. Makan, makan guys, makan. Waduh, tidak setuju semua. Apa ini? Waduh, oke oke. Baru ini boleh, sangat memuaskan. I'm okay. Di Oke, oke. Seperti itulah result dari teman-temanku. Pertanyaan random, jawaban mereka juga harus random ya. Jadi, oke, seperti itulah cara membuat eh, Microsoft Form, cara buat, oh ya, cara ini lihat respons juga kita bisa lihat dari Excel ya guys. Jadi kita tinggal klik ini, nanti em, file Excelnya kelihatan dan ini bakal juga eh, ya ini semuanya jadi kayak lebih rapi gitu loh. Kalau kita bukannya dari Excel ini nggak usah, kalian bisa coba ini sendiri lah ya. Nanti makin lama kita di sini, kita juga udah bosan pasti udah lama banget. Kayaknya udah sampai setengah jam deh. Oke, begitulah cara membuat Microsoft Form. Semoga bermanfaat dan kalau masih ada pertanyaan, please contact us. See you in another opportunity. Thank you.